Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema bedahan kasus hubungan guru dengan organisasi profesi berbasiskan pemberitaan media. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Yuliana Aprila Karmi. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pembicara kedua dan teman saya Sylvia Ninewa sebagai pembicara pertama. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara pertama untuk memaparkan materi. Baiklah teman-teman, sesuai dengan tema kami tadi, bedahan kasus hubungan guru dengan organisasi profesi. Sebelum kita masuk ke kasus yang kami angkat, terlebih dahulu kita akan belajar tentang pengertian organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan guru. Ketiga kata ini memiliki pengertiannya masing-masing. Yang pertama, organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekumpulan orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, organisasi ada untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari anggota dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua, profesi. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang yang didapat melalui adanya proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui, contoh profesi itu seperti profesi guru, dokter, dan profesi-profesi lainnya. Lalu yang ketiga, guru. Guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, pengertian organisasi profesi guru adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dengan berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Jadi, organisasi profesi guru di sini adalah kumpulan orang-orang yang telah melalui proses pendidikan dan berfungsi untuk menyelesaikan persoalan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, hubungan guru dengan organisasi profesi. 1. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. Yang ketiga, guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Yang keempat, guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang kelima, guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab inisiatif individual dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang keenam, guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. Yang ketujuh, guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. Dan yang terakhir, guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaannya sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61 terdapat 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir. Meningkatkan dan mengembangkan karir merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Yang kedua, meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi guru yang handal. Yang ketiga,
Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota merupakan upaya organisasi profesi guru agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Dan untuk visi dari organisasi profesi guru secara umum adalah meningkatkan tenaga kependidikan yang profesional. Yang berikutnya, kewenangan organisasi profesi guru. Berikut adalah kewenangan organisasi profesi guru. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang kelima, memajukan pendidikan nasional. Yang berikutnya, jenis-jenis organisasi keguruan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang kedua, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Yang ketiga, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Yang keempat, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Baiklah teman-teman, itulah tentang pengertian dan beberapa hal yang berkaitan dengan guru dan organisasi profesinya. Untuk kesempatan berikutnya, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan kasus yang kami bahas. Baiklah teman-teman, di sini terdapat 3 contoh kasus berkaitan dengan topik yang kami bahas. Yang pertama, PGRI Aceh Singkil sayangkan kasus asusila menimpa oknum guru. Beredar kabar tak sedap kembali mencoreng wajah dunia pendidikan di Aceh Singkil. Beberapa kali terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru di bumi sekata sepekat. Menanggapi merebaknya berita kasus asusila itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan PGRI, Aceh Singkil M. Najur dengan tegas menyampaikan tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap guru yang melanggar kode etik profesi guru, apalagi pelaku tindakan asusila. Ini sangat memalukan, katanya saat ditemui orbitdigitaldaily.com pada Rabu 3 Juni 2020 di Singkil. Ini menjadi pukulan berat bagi tenaga pendidik lainnya di Aceh Singkil, sebab akibatnya, satu berbuat, wajah dunia pendidikan menjadi tercoreng. Apalagi bagi seseorang yang berprofesi guru, yang seharusnya sangat menjunjung tinggi nilai moral dan etika sebagai seorang tenaga pendidik, sebaliknya malah mencederai profesi mulia ini. PGRI akan sepenuhnya menyerahkan proses hukum dan sanksi kepegawaiannya kepada pihak kepolisian dan BKPSDM. Oknum tersebut sudah mencoreng nama baik profesi. Yang bersangkutan harus menjalani proses hukum. Ini harus menjadi pelajaran bagi guru-guru lainnya, ucapnya. Sebagai sanksi organisasi profesi, PGRI berkomitmen akan memberikan sanksi tegas kepada guru yang sudah terbukti melanggar kode etik profesi. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI dapat dikenai sanksi sesuai pasal 12 ayat 3, poin pertama, peringatan lisan atau tertulis, poin kedua, pemberhentian atau pembebasan selaku pengurus organisasi, poin ketiga, pemberhentian atau pembebasan sementara sebagai anggota, dan yang keempat, pemberhentian tetap sebagai anggota. Untuk itu, PGRI menghimbau kepada seluruh guru Aceh Singkil agar kejadian tersebut menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi, dan selalu mendekatkan diri dengan agama untuk menyangkal hal-hal buruk. Belajar dari kasus tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mempertimbangkan beberapa saran untuk penyelenggaraan pendidikan. Di antaranya,
dalam melakukan rekrutmen guru bukan PNS atau GBPNS agar tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yakni guru harus memiliki ijazah S1 dan linear antara disiplin ilmu yang dimiliki dengan bidang studi yang diajarkan di sekolah dan tidak hanya mengandalkan ijazah SMA. Kemudian, dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada guru, tidak hanya memasukkan materi yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik, namun materi pendidikan karakter dan keagamaan sangat diperlukan bagi tenaga pendidik. Beber Najur. Baiklah, berkaitan dengan masalah yang pertama ini, menurut kami dalam kasus ini, organisasi profesi guru khususnya PGRI telah menunjukkan perannya dalam menegakkan kode etik guru. Hal ini dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh PGRI Aceh Singkil yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum guru yang melakukan perbuatan asusila. Kami juga setuju kepada PGRI Aceh Singkil yang berkomitmen akan memberikan sanksi kepada guru yang telah melanggar kode etik profesi. Menurut kami, hal ini adalah solusi yang tepat untuk membuat efek jerah kepada oknum yang telah melakukannya dan bisa menjadi peringatan atau pelajaran bagi guru yang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh guru-guru dalam kasus tersebut. Masalah yang kedua yaitu guru tampar murid jadi tersangka, FSGI hormati proses hukum. Republika.co.id Jakarta, Federasi Serikat Guru Indonesia atau yang disingkat dengan FSGI menilai tindak kekerasan yang dilakukan oknum guru terhadap siswanya seperti yang terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah berpotensi masuk ke ranah pidana dan menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk menyelidikinya. FSGI juga meminta semua pihak menghormati mekanisme hukum yang berjalan. Akan tetapi, organisasi profesi guru yang menaungi guru pelaku kekerasan harus memberikan pendampingan hukum terhadap oknum guru tersebut sehingga proses hukum berjalan secara profesional dan adil, kata Wakil Sekjen FSGI Fariza Marta Tanjung dalam keterangan tertulis pada Sabtu 21 April malam. Fahirza menjelaskan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 39 ayat 1 yang menyebutkan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Sebelumnya, video guru memukul seorang siswa SMK Kesatrian Purwokerto sempat menjadi viral. FSGI menyampaikan keprihatinannya atas kasus tersebut. Ia menyampaikan, FSGI juga mengingatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan supaya membekali mahasiswa calon guru dengan praktik-praktik terbaik dalam menumbuhkan minat dan disiplin siswa. Sehingga ketika calon guru menjadi guru dan melaksanakan tugas di lapangan yang sebenarnya tidak gagap ketika menghadapi siswa yang indisipliner, ujarnya. Terkait kasus penamparan siswa SMK oleh seorang guru, FSGI bersikap tetap konsen kepada perlindungan profesi guru dan masa depan pendidikan Indonesia. FSGI konsisten pada salah satu fungsi organisasi profesi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang harus melindungi anggotanya dari segala bentuk pelemahan profesi atau kriminalisasi. Tetapi dalam waktu bersamaan, FSGI juga taat atas asas dan aturan. Sehingga siapapun apabila melanggar aturan, tidak sesuai dengan norma pendidikan dan mengancam serta membahayakan keselamatan anak didik, maka FSGI akan berada di pihak korban. FSGI menyampaikan terkait dengan HAM, ternyata masih banyak guru yang beranggapan tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama mendisiplinkan tidak akan melanggar HAM. Karena merasa setiap orang juga dilindungi HAM. Guru lupa pada saat dirinya bertugas atau mengajar, guru adalah representasi negara sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Guru berfungsi sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang wajib menghormati dan melindungi hak asasi orang lain atau muridnya. Oleh karena itu, guru tidak sedang dilindungi oleh hak asasi manusia.
FSGI juga menyampaikan dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma atau peraturan. Tetapi, jelas disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran atau peringatan berupa lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan undang-undang. Jadi, hukuman dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal tidak dapat dibenarkan, bahkan berpotensi menjadi tindakan pidana karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi berdasarkan kasus tersebut, menurut kelompok kami, kekerasan yang dilakukan oleh guru tersebut dalam rangka mendisiplinkan anak sangatlah salah. Seperti yang kita tahu dalam ketentuan pemerintah nomor 74 tahun 2008, guru itu memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma peraturan. Tetapi, kode sanksi tersebut dapat berupa teguran atau peringatan berupa lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik. Sedangkan pada masalah yang tadi, apa yang dilakukan oleh guru tersebut, dia tidak memberikan hukuman yang mendidik. Dan tindakan yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia atau yang disingkat dengan FSGI dalam kasus tersebut sudah benar. Walaupun salah satu tugas dari organisasi keguruan adalah untuk melindungi seorang guru, namun tetap juga sebuah organisasi harus mematuhi peraturan yang ada dan menghormati proses hukum. Kasus yang ketiga adalah PGRI Jembrana turun tangan kasus Kepsek diduga cabuli siswa. Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan PGRI Kabupaten Jembrana mendalami dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di Kecamatan Mendoyo terhadap salah satu siswinya. Bahkan organisasi guru ini sudah memproses dugaan pelanggaran kode etik oknum kepala sekolah tersebut sambil menunggu proses penyelidikan yang dilakukan Polres Jembrana. Ketua PGRI Kabupaten Jembrana, Iketut Mahendra mengatakan, sejak beredarnya informasi dan laporan dugaan pelecehan seksual oleh oknum kepala sekolah, langsung melakukan investigasi untuk memastikan adanya dugaan pelecehan seksual tersebut. Kami sudah turun mencari informasi dan klarifikasi pada terlapor, jelasnya. Selain melakukan penelusuran ke lapangan, organisasi guru tersebut sudah menggelar sidang kode etik pada oknum guru. PGRI Jembrana melaksanakan sidang kode etik guru dengan melibatkan Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau DKGI sebagai anak lembaga PGRI Jembrana. Namun, hasil sidang kode etik masih belum disimpulkan. Saat ini, masih proses untuk kode etiknya belum bisa kami sampaikan, terangnya. Di samping itu, PGRI Kabupaten Jembrana masih menunggu hasil dari penyelidikan dari kepolisian atas kasus tersebut. Hasil penyelidikan juga akan dijadikan dasar dari kesimpulan kode etik dari PGRI terhadap oknum guru tersebut. Kami juga menunggu proses hukumnya di kepolisian, tegasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jembrana, Nitengah Wartini, juga mengaku masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Hasil penyelidikan kepolisian itu nantinya menjadi dasar untuk memberikan sanksi etikanya, jelasnya. Namun demikian, untuk meredam situasi yang memanas di bawah yang dipicu laporan dugaan pelecehan seksual tersebut, oknum kepala sekolah masih dilarang ke sekolah. Meski tetap menjadi kepala sekolah, aktivitas kerja harian dilakukan di kantor koordinator wilayah Mendoyo. Tetap sebagai kepala sekolah, tapi kami suruh tidak ke sekolah dulu sampai menunggu situasi kondusif dan memudahkan untuk menjalani pemeriksaan di polisi, terangnya. Mengenai tuntutan sejumlah orang tua murid agar oknum kepala sekolah tersebut diberhentikan dari jabatannya, dinas masih belum bisa menindaklanjuti sebelum ada hasil penyelidikan dari kepolisian. Tidak ada dasar untuk memberhentikan sebagai kepala sekolah. Kami masih menunggu dari pihak kepolisian, terangnya. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang siswi sekolah dasar di Jembrana diduga menjadi korban pelecehan seksual oknum kepala sekolah. Siswi yang masih duduk di kelas 4 tersebut dilecehkan oknum kepala sekolah dan mencabuli siswa saat pembelajaran yang digelar
saat tatap muka terbatas di sekolah. Dugaan pelecehan seksual terhadap siswi tersebut terungkap saat korban bersama teman sekolahnya belajar kelompok di rumah korban. Saat itu, salah satu teman korban mengungkapkan pada ibu korban bahwa korban merupakan siswi paling disayang oleh kepala sekolah, bahkan korban pernah dicium kepala sekolah. Namun, cerita teman korban tidak dihiraukan oleh ibu korban. Lalu pada malam hari, ibu korban menanyakan pada korban mengenai cerita teman korban. Saat itu, korban menceritakan yang dialaminya pada sang ibu, bahwa kepala sekolah melakukan pelecehan seksual pada korban di ruang UKS sekolah saat siswa lain sudah pulang dan saat sekolah sepi. Mendengar cerita anaknya, ayah korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jembrana. Baiklah, menurut kelompok kami, dalam kasus ini kepala sekolah tersebut sudah melanggar kode etik dari seorang guru. Ia tidak menunjukkan kepribadian yang baik yang bisa ditiru oleh peserta didik, oleh guru, maupun oleh orang lain. Dan dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh PGRI juga sudah benar. Di sini, PGRI tidak gegabah dalam mengambil keputusan atau langsung memberhentikan kepala sekolah dari jabatannya. Bukan berarti organisasi tersebut berpihak kepada kepala sekolah, namun mereka harus tetap menaati proses hukum dan menunggu klarifikasi dari pihak kepolisian untuk memberikan keputusan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Baiklah teman-teman, berdasarkan 3 kasus yang telah kami bahas di atas, sudah menunjukkan bagaimana peran dan keterlibatan organisasi profesi guru dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan pendidikan yang dalam hal ini adalah guru. Dan menurut kami, sangat penting bagi organisasi profesi guru untuk melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru agar dapat mencegah terjadinya kasus seperti kasus-kasus yang telah kami bahas di atas. Baiklah teman-teman, demikian presentasi materi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di meeting Zoom nanti.